itu ada perangi. Ini cuma ilustrasi aja, ya, bahwa di dalam air itu ada banyak kehidupan. Air itu membuat kita kesejukan. Air itu berbicara mengenai apa? Air itu membuat kita kayaknya rasanya nyaman, ya. Oke, next. Living water, Yohanes 7 ayat 38, air kehidupannya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Betul apa enggak? Ada yang nggak butuh air di sini? Betul, saya paling banyak minum air. Dan saya memperhatikan air yang saya minum juga, ya. Supaya apa? Supaya badan kita sehat. Karena sebagian besar dalam tubuh kita itu 70% kalau nggak salah isinya air semua. Ya. Saya tadi diingatkan ketika duduk, Tuhan ngomong apa mengenai air, ya? Ingat aja ketika perempuan Samaria ketemu Tuhan Yesus. Dia cuma minta air secara harafiah mau minum, tapi Tuhan bilang apa? Ketika kau minum air yang dari aku, maka kau tidak pernah akan haus lagi. Betul apa enggak? Amin. Air dari Tuhan itu bicara mengenai apa? Firman Tuhan. Yang tiap pagi pasti saya percaya Bapak Ibu sekalian bergaul erat dengan Tuhan, baca firman-Nya. Next. Nah, gambarnya ini kita mau belajar bagaimana Nabi Hezkiel itu diberi seperti kayak penglihatan, ya. Penglihatan bagaimana Tuhan mau menuntun dia untuk dia bisa menjadi berkat, untuk dia bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya Nabi Hezkiel, kita pun bisa zaman ini. Tengok sebelah kirinya, kamu bisa. Istri bisa buat suami, suami bisa buat istri, oma bisa buat anak, buat cucu. Bisa. Jangan ada ngomong, itu kan zaman dulu, zaman Nabi. Kita nih nabi-nabi di zaman now. Jadi berkat buat banyak orang yang mencari Tuhan. Ya, next kita lihat ayatnya. Nah, di dalam seperti penglihatannya Nabi Hezkiel itu diajak sama Tuhan. Dikatakan di Hezkiel 47 ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali, mengukur tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Ingat, 1000 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 500 meter ya Pak Firman. Tadi saya lihat di Google 0,400 meter. Jadi kalau 1000 kurang lebih 500 meter. Kurang lebih, tapi tolong dicek lagi, ya. Dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki, ya. Nabi Hezkiel disuruh datang, dia dikasih penglihatan mengenai air yang banyak, sungai. Dia disuruh Tuhan berjalan sampai ke pergelangan kaki, ya. Saya menggambarkan ketika kita terima Yesus, ketika kita connect, ya. Dulu kan mungkin ada beberapa yang udah jadi dari kecil jadi Kristen, tapi belum tentu dia mengenal Tuhan. Ada usianya yang 20, ada yang sekarang kalau saya bilang percepatan anak-anak milenial sekarang saya lihat kemarin waktu doa di SICC 7-8 tahun dia udah mimpi pujian. Pastinya dia udah ketemu Tuhan Yesus. Karena kita semua diberkati ketika dia mimpi pujian, ya. Jadi nggak menutup usia. Tapi kita yang ada di sini ketika Tuhan kasih kesempatan mendengarkan firman ini, tanggap. Ya. Jadi saya diingatkan Tuhan tadi ini. Pergelangan kaki itu bicara apa ya Tuhan? Ketika kamu berespon, ketika kamu menerima panggilan Tuhan. Saya 33 tahun ketika saya merespon. Sebelumnya ya anak Tuhan, tapi saya tidak mengenal. Itu Tuhan bilang apa? Ayo mari masuk ke dalam sungainya Tuhan. Semata kaki. Bicara mengenai apa? Saya percaya nggak ada di sini nggak lahir baru. Ya. Ketika kita kumpul dalam satu pool, ada mungkin kayak kemarin kita memenangkan ya satu anak umur 24 tahun. Ketika dia mau dibaptis, kita tanya kenapa mau dibaptis? Karena dia melihat bagaimana perubahan dari ibunya. Bu, aku rasa gini, aku juga mau loh. Saya tuh senang kalau melihat orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ini aku juga mau, berarti ini gak bohong loh. Karena ini di dalam rumah. Betul gak? Kita bisa di luar sama orang yang kita gak kenal, kita semanis
menuntut kita menjadi berkat. Jadi perjalanan kaki berbicara mengenai apa? Ketika kita merespon. Kemarin dia bilang gini sih, semalam ada ibu rohani bilang gini, ibu rohaninya itu cuma kita, Bun, katanya ketika Bunda doain dia setelah dia dibaptis, dia tuh pengen ketawa, tapi dia tahan. Terus saya bilang, mungkin dia sudah dilepaskan karena saya tahu. Saya juga nggak mau ngambil bagiannya ketika saya punya jemaat yang sudah melayani, mengkonseling dia. Ketika dia mau dibaptis sama kami konseling singkat aja. Tapi kami, Roh Kudus kasih tahu saya jangan mau ambil terlalu dalam kalau dia belum buka hati. Jadi ada bagian-bagiannya, kita juga sebagai hamba Tuhan nggak boleh semua kita ambil, ada bagiannya. Upahnya sama kata Tuhan. Ya. Jadi waktu saya mau nanya lebih dalam, Roh Kudus kasih bicara begitu, nah itu, ini kita mau belajar nih bagaimana kita mau taat sama Tuhan nih ya. Jadi saya nggak ngomong, tapi jemaat saya bilang gini, Bun, dia itu susah sekali gini-gini A, B, C. Saya cuma bilang, saya tahu. Tapi saya nggak mau ngambil, itu bagianmu. Gembalakanlah dia. Bagian kami untuk baptis dia. Wah luar biasa ya Bunda ya. Dia holy laughter. Karena apa? Dilepaskan ketika dia rindu. Nah begitu, bicara mengenai pergelangan kaki itu bicara mengenai apa? Ketika kita connect sama Tuhan. Ya. Dari manusia lama kita connect sama Tuhan. Tuhan mengajak kita seperti apa? Masuk terus ke dalam sungai, alirannya sungai Tuhan. Di situ dikatakan semata kaki masih bisa jalan nggak ibu-ibu? Kalau kita jalan misalnya di pantai atau di mana, masih bisa jalan? Masih bisa jalan. Ketika kita baru mengenal Tuhan, egonya masih besar nggak? Masih besar. Diomongin sama ibu gembala, sama bapak gembala, kumaha engke? Diomongin sama bapak gembala, itu mah dia di Alkitab bukan saya. Oh dia itu mah pengerja udah jadi gembala, bukan saya. Adakah yang di sini seperti itu? Saya dulu seperti itu. Baper kalau dia diomongin sama ketua kul. Waktu saya ngadep ke ketua kul, maksud saya minta dipeluk. Saya cerita dia bilang gini, udahlah, kamu kan diangkat Tuhan. Baca tuh Matius 6 ayat 33, bubrah. Padahal saya cuma pengen dipeluk aja. Saya ini orang yang terhilang dan saya lakukan sekarang kepada orang. Ketika dia bercerita, dia ngobrol. Kalau saya nggak ngomong, saya cuma tepuk-tepuk aja. Saya peluk. Manis tuh saya ngomongnya. Tuhan cuma mau itu. Nanti Tuhan yang mengajari. Waktu kita dibawa sama Tuhan di perjalanan kaki, kita masih banyak egoisnya, masih banyak keinginannya, masih banyak manusia lamanya. Lalu Nabi Hezkel disuruh sama Tuhan apa? Nah masuk lagi kata Tuhan. Ya di situ dikatakan apa? Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Di lutut. Halo Bapak Ibu sekalian, jangan setengah-setengah ketika kita mengiring Tuhan. Ya. Ketika kita mengiring Tuhan, jangan jadi anak Tuhan biasa-biasa aja. Di tempat kita banyak. Apalagi? Mas ikut kom. Apalagi? Kalau Bapak Ibu di sini ada kul, ikut kul, diperlengkapi terus. Apalagi banyak sekali. Tiba-tiba disuruh doa di dalam kul. Mau aja Tuhan yang mampukan. Tiba-tiba dibilang, yuk ada butuh asyur di sini, ayo ambil bagian. Jangan bilang lagi, enggak, aku sih nggak mau lebih dalam lagi. Nah ini firmannya, Tuhan bilang suruh dalam, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Setuju nggak? Setuju ya? Colek sebelahnya, udah enggak belum nih yang Bu Maria ngomong. Coba lihat-lihat, udah enggak belum nih, di baru selutut nih, ya? Oke ya, selutut terus Tuhan suruh lagi, bukan hanya sampai selutut, maju lagi sampai sepinggang. Sampai sepinggang itulah yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita sudah dibekali, sudah dibaptis, sudah ikut melayani, banyak sekali di tempat kita nggak kurang-kurang. Pak Firman tahu, terima kasih sih buat suami saya. Hampir 1 minggu itu saya memuridkan dari 4 orang, dari wakil gembala rayon. Besok Oktober ada yang minta dari umur 70 sampai 84. Santai aja kita bicara pemuritan, bukan ada yang lebih pintar. Tapi
tapi kita sama-sama mau bertumbuh. Saya selalu mau teman-teman, bukan saya yang minta, Pak sama-sama bertumbuh yuk. Saya tarik dia untuk dia bertumbuh. Saya punya kerinduan untuk oma-oma sebelum dia pulang ke rumah Bapak di surga. Doakan kalau terjadi pertengahan Oktober ini dari gereja-gereja DKI, terus Katolik, GSJ, saya nggak mau mandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Buat saya seperti itu. Nggak gampang ketika saya lihat umurnya 70, 84, lukanya udah banyak, bukan sedikit. Saya baru mau 60. Tapi seperti tadi cerita Bu Dewi bilang gitu, saya semakin kuat. Saya selalu kalau saya udah merasa gentar dalam menghadapi pelayanan Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan tolong wibawa ilahi-Mu. Bukan karena aku pandai, tapi kau ada di dalam diriku untuk membawa orang-orang yang bertemu aku semakin cinta Tuhan, bukan cinta Bu Maria. Itu kok bonus. Bonus. Saya bisa gitu. Saya nggak pernah habis pemuritan bubar. Karena kan saya lapar, saya bisa pulang. Sekali waktu saya bilang, Tuhan habis pemuritan pengen makan bakso, dia cuma bakso. Ibu-ibu nih capean kali ini. Saya nggak ngomong, tapi saya nggak mau ngomong mereka. Tiba-tiba pemuritan ada yang ngomong, Bu, di sini kita makan nih, Ibu mau makan di mana? Gak minta. Itu Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita sekarang dari selutut, ke mata kaki, selutut sampai ke pinggang. Ketika kita sepinggang, kita udah banyak nih punya karakter Tuhan ya, udah jadi pelayan Tuhan. Jangan jadi pelayan Tuhan cuma menjadi batu sandungan. Maaf, saya ngomong gini, saya juga proses 27 tahun saya melayani sama suami saya. Yang tadinya saya ngeliat orang, kadang-kadang jujur. Saya duduk di belakang, ada orang yang khotbah, saya nggak suka, saya bisa tidur. Halo, tapi ketika tidur Tuhan bilang, bayangkan ketika engkau berdiri di depan sana ada yang duduk di belakang. Seperti itu. Saya bertobat tuh. Saya langsung bertobat, saya bilang Tuhan ampun. Saya nggak mau jadi lagi bawa ibu-ibu di belakang itu yang cuma males, karena kita masih melihat dia. Karena ketika orang siapapun yang berdiri di sini, dia utusan Tuhan. Dia belum sempurna. Dia masih menuju kesempurnaan. Kalau udah ada yang ikut kok pasti itu ada 3. Sanctification, justification, glorification. Itu 3, ini 3 nih. 3. Puji nama Tuhan sih ya, karena suami saya sih sebenarnya saya bukan orang belajar. Saya ada jadi guru kom 200 sampai 200. Belajar, jangan takut belajar ibu-ibu sekalian. Lihat ibu-ibu saya khusus ngomong ya, bapak-bapak juga karena bapak-bapak bekerja. Ibu-ibu kalau belajar semakin cantik terus kayak Bu Dewi, kayak saya nih. Kadang-kadang kalau teman nanya saya, kamu apa yang mudah? Belajar. Belajar bukan belajar sekolah. Belajar dari kehidupan, belajar dari pengalaman orang. Yang baik-baik kita ambil. Setuju? Setuju. Ya, di sini dikatakan kepinggang. Waktu kepinggang, kita masih bisa jalan? Bisa. Tapi berat kan? Udah mulai nih Tuhan suruh nih, apa yang Tuhan mau suruh, kita udah gak punya dagingnya lagi nih. Dagingnya udah mulai dikikis terus nih sama Tuhan, egonya. Betul apa enggak? Betul. Sepinggang itu udah mulai berat. Coba deh nanti di kolam berenang deh. Kalau Bu Dewi punya kolam berenang nih, Bu Gembalanya nih. Udah mulai berat nih. Ya, sekaki kita masih bisa lari. Disuruh, yuk melayani hari Minggu, enggak. Sibuk. Enggak, dia aja. Aku masih punya anak kecil. Semata kaki masih bisa, tapi sepinggang udah mulai berat. Tuhan bikin berat. Supaya apa? Supaya kita semakin miliki karakter Kristus. Ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau tadi pagi Pak Firman bilang bicara mengenai berbuah lebat, ya, dipilih, ditentukan, terus diutus. Akhirnya harus berbuah bagi banyak orang. Sepinggang. Ayat yang kelima dikatakan sekali lagi Tuhan menyuruh dia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Maksudnya gimana? Kita udah tenggelam bersama dengan Tuhan. Kita udah gak bisa jalan lagi. Yang ada berenang. Enak sekali loh kita
Enggak Tuhan. Tuhan bentuk hati kita. Itu semua harus kita alami. Enggak terkecuali hamba Tuhan. Kalau kau mau berubah, kalau kau mau berbuat, kalau kau mau menangkan keluargamu, gak usah jauh-jauh keluarga dulu. Kalau kau mau dipakai Tuhan, kita harus sampai udah gak punya lagi keinginan apa-apa ya. Apa sih bilangnya? Punya boleh keinginan, tapi belum diomong aja Tuhan udah jawab. Punya kerinduan, kalau Tuhan bilang dia bisa, Tuhan udah kasih. Kadang-kadang kami ini hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati, suka tercengang-cengang sama Tuhan. Ketika diprosesnya rasanya, kalau kita masih diselutut, masih ngomel. Yang ketawa berarti pengalaman saya itu pengalaman yang takut. Bapak-bapak, Tuhan menghargai orang-orang yang rendah hati. Amin. Ketika sepindah masih juga. Saya dulu ketika di pojok-pojok sama suami saya suruh ngambil, ayo kamu harus membesar kapasitas, sekolah lagi teologi. Aku susah belajar. Tapi dia suami yang mendampingin aku. Udah belajar mau ngambil wisuda ya. Saya bilang, udahlah San, aku gak perlu titel-titel. Aku udah sekolah. Dia bilang, lah kamu kan udah sekolah, bukannya kemana ada istilah apa tuh? Pak? STI ya? Sekolah? Sekolah tidak, ijazah ada. Ngerti Pak Bu Devi? Sekolah tidak, tapi ijazahnya ada. Saya bukan yang kriteria itu loh. Sabtu setiap Jumat malam dan Sabtu kadang ke Bekasi. Jadi puji nama Tuhan. Ketika kita terus mau mengalir, ingat Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ingat, ada Tuhan. Belajar dari kerendahan hati Tuhan. Tapi ada pasanganmu yang perlu kau belajar. Tuhan itu punya wakil di dunia. Pasangan, anak-anak, orang tuamu. Ya. Lalu setelah keluar dari keluarga, ada siapa? Ada gembalamu yang dipakai Tuhan. Jadi jangan bilang, saya mau punya Tuhan. Saya setelah belajar konseling, saya tahu bahwa saya mau punya Tuhan, benar. Tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita, terutama pemimpin, karena dia dibawa Tuhan langkahnya lebih dulu. Ya. Kalau ada sesuatu pemimpin, doakan, jangan diomongin, apalagi disingkirkan. Jadi didoakan, oke? Ya, oke. Jadi di sini kita udah gak bisa berenang lagi nih ya, ingat ya. Mata kaki, lutut, pinggang, kita udah berenang nih bersama Tuhan. Next. Ya. Ketika itu kita alami, yang pertama itu adalah kita dikasih hati yang baru. Setuju nggak? Gampang sekali mengampuni. Dikasih hati yang baru, apalagi gampang sekali dibentuk. Ya, itu Tuhan senang tuh kalau kita udah seperti itu tuh. Buat dia, aduh luar biasa deh kalau kita pernah nyanyi. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Dibalik coba. Tuhan ngomong. Sungguh ku bangga anakku, punya anak seperti Engkau. Yakin itu ketika Tuhan datang, kita dibuka tangan. Enggak lagi ragu-ragu. Kita akan diberikan hati yang baru, spirit yang baru. Spirit bicara mengenai spirit itu apa ya? Kalau saya bilang sama teman-teman, spirit itu perlu. Kalau kita bergaul sama orang spiritnya yang selalu mau intimidasi, mau segala macam aura ya, kalau orang dunia bilangnya, pasti kita akan terbawa. Ya, di situ dikatakan kamu akan kau berikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru. Ingat kita ini manusia roh yang nanti kembali sama Bapa di surga, itu roh kita. Bukan tubuh kita akan mati ya. Di situ dikatakan lagi di Yeskiel 36, 26 sampai 27, rohmu akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Punya Tuhan, bukan aku ya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Kalau nggak ada yang ngomong, sampai ada yang ngomong gampang apa enggak? Yang gampang itu nggak apa-apa. Orang yang gampang mungkin saat ini dia udah sudah berdewasa, rohaninya udah dewasa. Nanti kalau ada sesi lain lagi kan ada karakter masing-masing. Saya orangnya gampang sekali berantem misalnya pasangan.
hatinya diberesin. Sama teman-teman, kalau ada yang begitu, sok mangga, saya taruh terus bara di kepalanya sampai dia lihat. Bukannya saya mau dilihat sama dia bahwa bunga dia baik, tidak, bahwa aku mengasihi dia. Ya, itu ketetapannya Tuhan. Next, apa yang kita alami ya? Langkah ketaatan itu yang tadi saya udah jelasin ya, dari pergelangan kaki, lutut, pinggang, tidak dapat berjalan lagi. Tidak dapat berjalan lagi, kami sudah ngalamin sampai dapat bisa berjalan lagi sama Tuhan sekarang ini. Bagian kami cuma perbesar kapasitas belajar, karena perkenanan Tuhan itu datangnya ketika dianggap kita udah bisa. Ya, next. Ayat 9 dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ingat, jangan jadi waduk. Ngerti nggak? Kita punya air banyak nih, kita punya firman Tuhan banyak, kita udah melayani, tapi kita kumpulnya di situ air. Jadi berkat nggak? Waduk nggak jadi berkat. Tapi kalau sungai bisa jadi berkat, turun dari atas ke bawah. Ya, di situ dikatakan, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup karena sungainya bersih. Bapak Ibu sekalian, bersih, punya sungainya. Walaupun belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan, tapi kita sudah mengalir bersama aliran Roh Kudus. Betul? Yes, ya. Di situ dikatakan, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kalau asin menjadi tawar. Kayak apa? Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, nggak ada mati. Pastikan ketika kita ketemu teman, walaupun dia anak Tuhan, ini ada kehidupan nggak di dalam hidupnya nih? Ada banyak loh anak Tuhannya, kalau kita lihat, kayaknya nggak ada kehidupan, auranya gelap. Betul ya Pak ya? Auranya gelap. Tapi walaupun dia biasa-biasa aja, bukan pengerja atau apa, kita bisa lihat, spiritnya ini luar biasa. Ketika kita ngomong sama dia enak, positif terus, nggak ada negatifnya. Tapi Tuhan izinkan ada di sekitar kita yang seperti itu, supaya apa? Supaya mengasah kita. Ya, di situ dikatakan lagi apa? Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi, En-eklim, dan itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan di laut besar, sangat banyak. Ini masih penglihatan dari Nabi Yeskiel. Kita bayangkan di zaman sekarang, zaman now, ketika hidup kita sudah beres, mengalir bersama dengan Tuhan, Tuhan kirimin tuh jiwa-jiwa dikasih dari mana kita nggak tahu. Ada kala dan kita nggak tahu dari mana itu orang-orang itu bisa datang menemui kita. Sama seperti di perjanjian Lama dibilang apa? Orang akan memegang, 10 orang akan memegang jubah kita, karena di dalamnya itu bukan kita lagi, udah Tuhan. Yes. Terus pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu. Ingat, Bapak Ibu sekalian, tidak layu. Jadi ketika kita berbuah, buahnya harus tetap. Buahnya jangan buah musiman. Musiman maksudnya gimana? Kalau hatinya lagi enak, buahnya manis. Ketika hatinya nggak enak, entar dulu ya, aku lagi nggak enak. Tuhan mau kita nggak seperti itu. Kita mau kita punya buah yang tetap. Ketika sekali waktu saya lagi ada satu, bukan masalah ya, saya diserang intimidasi di dalam pelayanan saya. Saya pulang cuma hanya hal kecil, saya melakukan hal kecil dan saya tidak sadar. Tiba-tiba diambil foto sama teman saya, dia bilang, Nadia besok jangan melakukan ini lagi. Oh iya, sorry ya. Oh iya sorry, saya nggak sadar, kadang-kadang kita lagi serius ngomong di belakang itu, saya nggak sadar ada meja. Kita duduk lah, kontak kita di meja. Buat dia foto. Oke, dia bilang minta maaf, udah minta maaf nih, nggak lama, 2 menit lagi, 3 menit lagi, tapi jangan lakukan itu lagi. Iya, minta maaf. Kali lagi dia bilang, awas kalau melakukan itu lagi, saya punya foto nih, saya bagikan nih kepada bapak gembala saya.
Betawinya nih, orang Betawi nih, Bapak Ibu ada orang Betawi di sini. Masa itu apa ya gue minta maaf ya? Iya, nggak pantas gitu. Iya, udah tahu. Singkat cerita saya agak terpantas. Tapi sesudah itu saya malu. Saya malu, kenapa saya terpantas? Nah itu dia. Jangan bergaul sama orang yang spiritnya cuma mau mengintimidasi terus. Kebaskan. Sampai teman saya bilang gini, kamu lost man. Yes. Dan saya akui loh, bukan saya tidak akui. Saya akui, iya kali ini saya lost. Kadang-kadang kan kita manusia juga ada capeknya. Karena dia ngomong bukan sekali dua kali, teman-teman saya bilang kayak di sidang, dia kayak ngomong sama karyawannya. Teman saya bela saya, tapi saya malu. Saya nggak mau lakukan itu. Saya langsung ngomong kepada pemimpin saya, karena pemimpin saya ngomong soal ini. Kok dia bilang, dia nggak banyak ngomong juga, ngomong juga. Biarin nanti yang membuktikan dia. Jadi maksud saya, kita harus punya ketika kita juga ada kelemahan, kita harus mengakui bersama dengan Tuhan. Ya, nggak selalu kita juga berjalan dengan mulus. Ya. Jadi, ya itu. Saya lagi dalam kelemahan, saya didoakan sama ketua doa di Rayon 7. Tiba-tiba ketika saya selesai didoakan dan makan juga nggak bisa makan, ada teman saya tuh, Bunda, suami saya baru kali ini HD dan HD-nya itu perdarahan. Saya tutup. Saya harus pulang dulu ya, terima kasih Bapak doain saya. Ada orang yang butuh pundak saya. Sampai teman saya bilang, hebat ya. Bukan hebat saya sih sebenarnya. Jadi ketika kita melihat bahwa kita menjadi tanaman yang berguna bagi banyak orang, buahnya tuh tetap. Padahal saya waktu itu lagi dalam kesesakan juga ya, tapi saya langsung respon saya, oh enggak, dia butuh. Benar saya datang, kebetulan gak jauh. Habis itu saya pulang dan malamnya orang itu minta maaf. Dia bilang, oke, jangan diulangin lagi. Kan saya udah minta maaf udah 2 kali 3 kali. Dan saya bisa duduk bareng sama dia sampai saat ini. Ya. Jadi yang dibilang apa? Buahnya tetap. Sekalipun kita lagi dalam masalah, sekalipun apa, kita boleh marah. Habis itu kita mesti ngerti. Nih, kita ini messenger-messengernya Tuhan. Nabi Yeskel yang dipakai zaman ini. Ingat langsung Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Di situ dikatakan, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat yang kudus. Ketika ibu-ibu menjadi berkat bagi banyak orang, karena di dalam kita ada apa? Ada firman Tuhan, ada Tuhan Yesus yang bukan kita sembah-sembah Tuhan Yesus, tapi kita berjalan bersama dan kita menghidupinya ya. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obatnya. Tadi saya bilang, saya lagi sakit, saya juga butuh obat. Ada orang yang butuh obat, saya datang. Sampai si bapak itu bilang gini, nggak sebaiknya bapak ibu pulang aja dulu, bapak ibu juga habis luka. Nggak apa-apa pak, dia doain, terima kasih. Saya pergi ke rumah sakit dan karena memang nah itu yang akhirnya dia memberikan jiwa kepada saya. Pertama kali suaminya itu HD, cuci darah, tapi mengalami pendarahan, dia panik. Saya datang, saya nggak banyak ngomong, cuma kita doain, udah selesai. Ya. Jadi ibu-ibu mau bapak-bapak di sini mau ya, ini simpel banget loh. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Ingat, yang kita kejar saat ini kemana sih? Rumah Bapak di surga kan? Ya. Bukan di pengkolan sebelah sana yang gak jelas ya. Oke, next. Nah, ini nih ngebayangin gak ketika kehidupan kita itu kayak sungai ya. Kemana aja dia mengalir, bisa memberi kehidupan pada di kanan kiri. Pohonnya lebat menjadi peneduhan, tempat teduh orang-orang yang berbeban berat, tempat berteduh orang-orang yang mencari Tuhan. Banyak kan di luar sana yang mencari Tuhan? Banyak. Anak-anak Tuhan aja banyak yang terhilang, butuh Bapak Ibu di tempat ini. Ya, kalau kita kebayangin seandainya kita seperti sungai itu, luar biasa. Next, terakhir ya. Nah, dampak ketaatan tadi tuh udah saya jelasin. Banyak pohon memberikan keteduhan dan kenyamanan. Hidupmu menjadi keteduhan dan kenyamanan. Gak usah jauh-jauh, gak usah mikir jemaat, gak usah mikir yang lain. Anakmu, suamimu, istrimu, ya, dia tenang di rumah, bukan menciptakan rumah yang panas gitu ya. Yang tadinya kita nggak bisa memberikan solusi,
menjadi bisa memberikan solusi, manis membawa kehidupan. Ikan yang sangat banyak, penangkap ikan penuai. Kita mau jadi penuai bagi Tuhan. Amin. Ya. Jangan takut, yang udah umur juga jangan takut. Tuhan bisa hidup jiwa-jiwa loh. Ya. Berbuah dan daunnya menjadi obat. Teks ini kayaknya terakhir. Obedience is the fruitful of faith. Jadi ketika kita taat, kita berbuat. Taat dulu kepada pasangan masing-masing. Yang anak taat kepada orang tua. Lebih luas lagi, taat kepada siapa? Ketua kul di tempat ini. Lebih luas lagi, gembala-gembala di tempat ini. Ya. Kalau kalian bilang, enggak, aku punya Tuhan. Yes, Tuhan enggak kelihatan. Tuhan ada di hati kita. Tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Coba lihat dong, kayaknya nih 30 menit ini mendaratnya enak gak ya? Kanan kirinya coba lihat. Udah mendarat asik gak? Coba kalau yang belum bilang, asikin dong hidupnya. Bikin asik dong hidupnya. Tuh Bapak aja saya lihat pakai tongkat, tapi saya lihat dari tadi enjoy ya, asik. Ya. Saya percaya yang memampukan kita Roh Kudus. Kita mau aja. Ya, ketika kita dengar hari ini bahwa kita tuh mengiring Tuhan itu jangan sampai semata kaki nanggung. Jangan sampai selutut juga nanggung. Sepinggang juga jangan, mengalir bersama Roh Kudus. Karena 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul hati, itu yang Tuhan siapkan. Amin. Habis ya, saya mengundang para pemusik. Tuhan berbicara kepada siang hari ini kepada Bapak Ibu sekalian dan saya seperti ini ya, bahwa kita harus mengalir bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan, percayakan hidup kita seperti dengan Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita yang kita lakukan. Ingat, firman Tuhan itu mengandung janji. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi yang mengerti firman Tuhan hari ini, Tuhan ada di tempat ini. Apa yang menjadi kekurangan setiap kita? Apakah kita masih ada di mata kaki? Apakah kita masih ada di lutut? Apakah kita masih ada di pinggang? Minta Roh Kudus pagi hari ini untuk menjamah setiap kita. Biar ketika kita pulang, hidup kita progres bersama dengan Tuhan. Menjadi tanaman yang banyak, memberkati banyak orang. Muncullah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Adakah jemaat di tempat ini merasa bahwa itu aku Tuhan, aku mau berenang bersama dengan aliran Roh Kudus. Saat ini ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Saya tak mengundang Bapak Ibu untuk maju ke depan, tapi dengan segala kerendahan hati, angkat tangan, katakan, aku mau Tuhan, aku mau berenang bersama dengan Engkau.
setiap mereka. Jamah setiap mereka Tuhan. Jamah. Engkau yang mengerti hati mereka, yang Kau mengerti kehidupan mereka. Tapi ketika firman-Mu sudah dibagikan, biarlah ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, 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 yes. Waktu-Mu Tuhan, Kau yang melihat setiap mereka, Kau yang mengetahui mereka. Kau Allah yang penuh dengan kasih. Hamba percaya Tuhan, ketika mereka keluar dari tempat ini, ada sukacita, bukan hanya hari ini, seterusnya, sehingga mereka boleh mengalir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah berhenti, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berbicara, untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan, sehingga ada banyak keluarga yang dimenangkan. Dan kami percaya, gereja ini akan dimenangkan. Ada banyak jiwa, ada banyak jiwa yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pengembala di tempat ini. Berkati Pak Abraham, Bu Dewi Tuhan berserta dengan seluruh pengajar. Kau mampukan mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu itu hidup di dalam setiap kami, bergerak di dalam setiap kami. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti aliran sungai-Mu ya Tuhan. Biar kami terus Tuhan berdampak. Biar kami terus jadi terang dimanapun kemanapun Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak dan Ibu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah-limpah keluarganya ya Tuhan Yesus, seluruh keluarganya ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, biar lewat pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, yang sudah diberkati dan siap jadi berkat bersama kata